sudah datang, anakku. Berdirilah dan berjalanlah di tempat yang gelap ini. Jadilah cahaya bagi tanah tempatmu dilahirkan. Sungguh, suara pria bersorban itu masih terngiang di kepalaku. Aku mengusap keringat di dahi. Siapa sebenarnya dia? Tiba-tiba, bulu kuduku meremang. Dari jalan depan rumah Asma, terdengar suara aneh. Logam berdering, seperti diguncang, bergerak pelan, seolah menunggu seseorang keluar. Degup jantungku kembali tak terkendali. Lalu terdengar lolongan anjing panjang, sambut gagak yang bersahutan, seperti nyanyian kematian. Angin mendadak berembus, sangat kencang, lebih dingin dari udara malam sebelumnya. Kabut datang cepat, menelan desa dalam putih yang tak tersentuh. Aku menyingkap tirai dengan tangan gemetar. Dedaunan berterbangan. Udara menusuk hingga ke tulang. Dan di balik kabut itu, sesuatu berputar di udara. Sebuah keranda. Ya, keranda mayat berwarna hijau itu melayang, berputar menghadap rumah-rumah. Lalu berhenti tepat di pekarangan rumah seberang. Mengapa seolah berhenti? Keranda itu bergerak cepat. Dalam sekejap, sudah berada di atas tanah. Meski jauh, aku merasa ada sesuatu di dalamnya yang menatapku tajam. Dari balik kain penutup, tiba-tiba tepukan pelan mendarat di pundak. Aku hampir berteriak, tapi yang berdiri di belakangku adalah Asma. Ketika dia ikut mengintip keluar, semua telah lenyap. Angin berhenti, kabut menipis, jalanan kosong. Seperti tak pernah terjadi apa-apa. Apakah aku berhalusinasi? Belum sempat aku memahami semuanya. Suara keras terdengar dari kamar ibu Asma. Kami berlari masuk. Ibunya tergeletak di lantai. Tubuhnya lemah. Saat aku menyentuh tangannya, ada aliran hangat mengalir dalam darahku. Desiran halus yang asing. Tapi terasa tidak asing. Seolah aku pernah merasakannya. Sebuah bisikan samar melintas di pikiranku. Siapa sebenarnya wanita ini? Cerita nyaring tiba-tiba terdengar dari depan rumah. Jerit kesakitan yang memilukan. Aku ingin keluar, namun suara tegas menghentikanku. Jangan keluar rumah jika tidak ingin mati. Aku membeku. Sepanjang malam kami terjaga. Rumah telah diawasi. Ada aura yang tak terlihat tapi begitu nyata. Di kamar, aku memperhatikan foto keluarga tua yang tergantung di dinding. Sepasang suami istri menggendong bayi perempuan kembar. Keduanya memakai jepit kupu-kupu dan kalung yang sama. Namun, wajah mereka berbeda. Aku tak tahu mengapa, tetapi ada sesuatu yang menusuk dadaku saat melihat foto itu. Kenangan masa kecilku di panti asuhan kembali menghantam. Tentang orang tua yang tak pernah ku kenal. Tentang asal-usul yang tak pernah ku dijelaskan. Apakah semua ini kebetulan? Subuh pun datang terlalu cepat. Setelah sholat, Asma berkata singkat, "Ada korban baru." Kami mengikuti ibu melayat ke rumah seberang. Kabut masih tebal. Udara tetap dingin. Rumah itu dipenuhi warga. Tapi tak ada tangisan. Tak ada duka. Hanya tatapan tajam dan curiga yang tertuju pada kami. Di dalam rumah, lantai dipenuhi darah. Beberapa jasad tergeletak dengan luka sayatan di dada. Polanya sama. Simbol itu simbol yang entah mengapa terasa tidak asing bagiku. Aku mundur, tak sanggup melihat lebih lama. Di halaman, sekelompok pria berpakaian rapi muncul dari balik kabut. Di depan mereka berdiri Pak Lurah. Wajahnya dingin,
tanpa simpati. Kejadian ini sudah yang keenam. Tetaplah di dalam rumah saat malam. Yang kita hadapi bukan manusia. Tak ada rencana, tak ada usaha melawan. Hanya kebetulan dan ketakutan. Aku tak bisa diam. Apakah tidak ada solusi? Tatapannya langsung berubah saat mengetahui aku bukan warga desa. Siapa kamu berani ikut campur? Aku memperkenalkan diri sebagai tamu. Tapi caranya menatapku membuat dadaku berdebar aneh. Seolah ia mengenalku. Seolah kehadiranku mengganggunya. Ia memberi peringatan agar aku tidak keluar rumah saat malam. Lalu dia pergi bersama rombongannya. Aku memegang dadaku. Tatapan Pak Lurah terasa sama gelapnya dengan kabut semalam. Dan untuk pertama kalinya aku merasa kedatanganku ke desa ini bukan kebetulan. Seolah desa Lembah Hitam memang menungguku.